Hari ini kita akan belajar sesuatu yang berurusan dengan hati. Karena hati ini adalah sumber kehidupan. Dan Bapak Ibu pasti tidak akan pernah bosan-bosan ya saya pasti ngomong masalah ini. Karena ini yang menentukan ujungnya kita ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang percaya Tuhan apa tidak. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi hari ini perjuangan kita, kalau kata berjuang, arti kata berjuang, kalau ada kata berjuang nih, atau perjuangan, itu identiknya dengan apa? Pasti dengan peperangan. Kalau berjuang, pasti identiknya dengan peperangan. Karena perjuangan kita bukan melawan dan daging, tetapi melawan. Kalau melawan berarti ada musuhnya. Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu mesti sadarin bahwa musuh kita itu bukanlah darah dan daging. Kalau masih ada darah dan dagingnya, dia bukan musuh kita. Dia adalah saudara kita. Sekalipun tidak seiman, tetap saudara. Sekarang kita buka di Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Dengarkan baik-baik ini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yesus juga pernah ngomong yang sama ini di kitab Matius. Sebab seluruh hukum Taurat itu kalau diringkes hanya satu ini loh. Apa itu? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertama, kita harus tahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan melebihi apapun juga. Yang kedua adalah mengasihi sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Tapi seringkali kita itu salah bereaksi. Kita anggap orang yang menyebalkan, orang yang tidak enak, orang yang mengecewakan, orang yang membuat kita luka, membuat kita sakit hati, itu dianggap kita anggap musuh. Itu udah salah. Kita udah masuk dalam tipu dayanya setan. Ayat yang ke-15-nya, tetapi jikalau kamu saling saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tapi kalau ada orang nyakitin kita responsif, kita marah, terus kita nggak terima, kita gigit dia balik. Saling gigit kan, saling menyakitin kan. Kalau bisa ditelan sekalian. Akhirnya kita punya inisiatif membinasakan. Ya nggak ada gunanya, apa bedanya? Tetapi Alkitab ngomong begini, ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ini keinginan rohnya roh besar, keinginan Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita ini harusnya lebih besar menguasai hidup kita. Sebab keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali melakukan yang tidak kamu kehendakin. Di dalam diri kita ini ada hal yang saling bertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tetapi kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Segala macam kita pernah bahas dengan ini. Jadi kita ini jangan sampai kita ini salah sasaran. Kita anggap orang yang pernah menyakitin kita, siapapun itu orang tuanya, mungkin siapapun itu orangnya, bisa orang tua yang karena nggak peduli, nggak mau tahu, menolak kita, orang tua laki atau orang tua perempuan, mungkin saudara kita, mungkin orang lain yang sudah selalu mengecewakan, membuat kita terluka, membuat kita sakit hati, kita ujung-ujungnya kita sendiri tanpa sadar nganggep dia musuh. Bukan, itu bukan musuhmu. Justru orang yang seperti itu kita harus mengasihi mereka. Dan itu tidak gampang. Realnya kita tidak gampang untuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu, arti kasih itu artinya mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Kalau kita mengasihi orang yang suka memberi makanan, saya sering dikasih makanan sama Ibu Lina itu. Terima kasih banyak. Mengasihi dia gampang, dia baik sama saya. Atau Bapak Ibu mengasihin saya karena saya orang yang baik sama Bapak Ibu, itu gampang. Tapi coba Bapak Ibu mengasihi orang yang menyakitin kita, selalu membuat kita kecewa, selalu membuat kita terluka, itu tidak mudah, itu tidak gampang. Dan itulah real kasih yang sesungguhnya, mengasihi orang yang tidak layak dikasihi.
Seperti Yesus, seperti Tuhan mengasihi kita. Ngapain Tuhan mengasihi kita? Orang kita ini sebenarnya nggak layak dikasih, sampai Dia rela kirim Yesus Kristus ke bumi untuk nebus kita. Itulah kasih. Nah, kita itu harus memiliki kasih yang seperti itu. Itu namanya kasih agape, kasih yang tanpa punya motivasi apapun juga. Kasih yang tulus. Dan itu harus nempel di dalam hidup kita loh. Kasih yang seperti itu. Kalau tidak, seperti minggu kemarin kita bahas bahwa kita akan memiliki, nanti kalau kita nggak memiliki ketulusan dalam hati, ujungnya kita memiliki motivasi setiap ketemu orang, ingin motivasi sesuatu untuk keuntungan kita. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita ini harus benar-benar bisa ngontrol hati kita sendiri, kita atur begitu rupa, supaya kita tahu sasaran musuh kita itu siapa. Jangan sampai semua orang loh yang darah dan dagingnya itu bukan musuh kita. Dia harus kita kasihi. Ingat nggak? Kasihilah musuhmu. Itu hukum yang, itu ajaran Yesus yang powerful sekali. Tidak pernah ada nabi yang ngomong seperti itu. Di perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Yesus ngajarkan, kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang membenci kamu. It's powerful sekali. Tidak pernah ada nabi yang ngajarin seperti itu. Tidak pernah seorang pun yang ngajarin seperti itu. Kita harus mempraktekkan ini. Kita harus benar-benar real, memberikan, menghidupin firman ini. Supaya apa? Hidup kita bisa dipercaya Tuhan lebih dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Kenapa seringkali beberapa orang sampai salah memperhitungkan, salah melihat bahwa saudaranya, mungkin orang tuanya, mungkin sesamanya, mungkin tetangganya, mungkin bosnya sebagai musuh, karena dia tidak pernah mengerti bahwa musuh yang sesungguhnya sebenarnya adalah roh-roh jahat, penghulu-penghulu yang jahat di dalam dunia ini, iblis, setan, roh jahat di udara, penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintahan roh jahat yang ada di udara, yang harusnya menjadi musuh kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang salah. Kenapa kok orang sampai menganggap orang yang mengecewakan menjadi musuhnya? Karena dia terlalu dilukai. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-16, perhatikan baik-baik. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Jadi orang bodoh, kriteria orang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang gampang sakit hati ketika dengar perkataan orang lain, gosip orang lain, sikap orang lain, siapapun yang nggak sepaham dengan kita akhirnya kecewa dan akhirnya sakit hati. Itu kriteria menurut Alkitab adalah orang bodoh. Tetapi bijaklah yang mengabaikan cemooh. Tapi berapa banyak dari kita tidak bisa kontrol dalam hal ini? Berapa banyak dari kita ini sering gagal dalam mengontrol emosi ini, dan ujungnya harusnya kita mencapai perkara-perkara ilahi bersama Tuhan, akhirnya tidak pernah mencapai. Karena dalam hal ini pun seringkali orang gagal. Berapa banyak orang yang dendam, benci, dan akhirnya membunuh, menghabisin. Kalau Bapak Ibu nonton di acara berita di TV, itu banyak acara pembunuhan karena dimulainya dari rasa sakit hati. Karena sakit hati yang tadi itu dimulainya karena apa? Gampang tersinggung, gak gampang marah. Tapi menurut Alkitab, orang yang gampang sakit itu adalah orang bodoh. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hati segitu juga. Loh, kita sakit hati sama seseorang yang ngomongnya asal nyeplos. Belum tentu orang yang ngomong tadi mikirin hati kita. Belum tentu mikirin perasaan kita. Kita bisa jalan-jalan ke Eropa, kita bisa jalan ke Bali. Kita mikirin perkataan orang tadi, belum tentu orang itu mikirin sikap hati kita atau mikirin perasaan kita. Jadi tidak usah pusing kalau ada orang ngomong jelek tentang kita, atau gosipin kita, atau maki-maki kita. Bagian kita, kalau kita salah, kita bertobat. Kalau kita benar, jalan terus. Kita naik onta, ada anjing menggonggong, jalan terus, nggak bakalan digigit. Relax saja, enjoy saja. Selama kita benar, jalan terus. Tapi kalau kita salah, bertobat dan berubah. Kita harus bisa ngontrol dalam hal ini. Berapa banyak orang Kristen gagal, batal, tidak bisa mencapai destinasi Tuhan karena tidak bisa ngontrol emosinya, marahnya. Dan kita anggap orang lain sebagai musuh, yang ada darah daging dan musuh. Bukan. Dan saya lihat banyak pendeta nganggap pendeta yang lain jadi musuhnya juga. Salah itu. Mereka masih darah dan daging. Ada beberapa pendeta, saya nonton di media sosial, sama pendeta menjelekkan karena merasa dirinya pengajarannya paling benar. Pengajaran saya benar, pengajaran dia yang salah. Siapa bilang? Alkitab ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, karena pengajarannya berbeda-beda. Tetap selama Yesus beritakan, no problem. Tapi kalau sesama hamba Tuhan, yang ngakunya hamba Tuhan,
nyerang pendeta lain, itu namanya domba berarti serigala, atau serigala berbulu domba. Ya apa bedanya? Nggak ada bedanya dong. Sama-sama jahatnya. Karena kita anggap orang lain sebagai musuhnya, sebagai kompetitornya. Bapak Ibu, kita ini dipanggil bukan menjadi saling berkompetisi satu dengan yang lain. Kita tidak dipanggil menjadi lebih hebat dari orang lain, lebih keren dari orang lain, lebih kaya dari orang, lebih jago khotbah dari orang lain, lebih urapan daripada orang lain, lebih hebat, lebih apa lagi itu, ngetop dari orang lain. Bukan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar dengan Yesus Kristus, supaya kita membawa kemuliaan untuk nama Tuhan melalui hidup kita. Panggilan kita adalah menjadi serupa, segambar dengan Kristus, bukan menjadi lebih hebat dari orang lain. Kalau kita merasa lebih hebat dari orang lain, ujung-ujungnya nanti kita akan kompetisi. Kalau kita nggak seneng, kita sikat dia, sikut-sikutan. Bapak Ibu, lihat orang-orang yang kerja di kantor atau di politik atau di pemerintah itu kan saling sikut-sikutan. Karena fokusnya adalah diri sendiri. Kita tidak bisa hidup ini dengan fokus diri kita sendiri. Kita kalau menjadi fokus hidup kita ini pada diri sendiri, kita akan menjadi orang yang egois. Fokusnya kepada hati. Maka jadi orang yang gampang tersinggungan ujungnya. Ketika nggak dihargain, rendah diri, marah. Ketika dihormatin, marah. Ketika ditegur, marah. Kenapa? Fokusnya pada diri sendiri. Ketika ada orang lain ngomong jelek, marah. Kenapa? Marah terus. Karena apa? Rasa hatinya tidak dihargai, jadi tersinggung. Akhirnya menjadi orang yang penuh dendam, penuh kepahitan. Kalau ngomong jahat sekali, ngomong rendahin orang lain. Bapak Ibu, kita bisa lihat orang-orang yang hatinya itu pahit. Kalau ngomong itu pasti mahitin. Karena orang yang pernah disakitin, dia akan tanpa belum dipulihkan. Orang yang pernah disakitin tanpa belum dipulihkan atau belum dipulihkan Tuhan, dia pasti ngomongnya akan nyakitin orang lain. Dia akan ngomongnya akan melukain orang lain. Dia akan merasa paling benar. Kalau tidak, paling ngomong ngerendahin orang lain. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bermasalah di dalam hatinya. Kalau Bapak Ibu hari ini, hatinya Bapak Ibu itu belum beres di hadapan Tuhan, belum clear di hadapan Tuhan, belum berberesin. Kalau Bapak Ibu masih kalau nganggap orang lain tuh rendah, merasa sepele, kita, alah siapa sih dia? Kalau seringkali kita berpikir seperti itu, sebenarnya hati kita nggak benar ya di hadapan Tuhan. Kita dipanggil nggak seperti itu. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk lebih hebat dari orang lain. Kita menjadi berkat buat orang lain. Kita harusnya memancarkan Kristus ke orang lain. Makanya berkali-kali saya ngomong tentang hal ini. Hati ini penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah akan terpancar kehidupan. Disuruh menjagain hati ini. Jangan sampai dicemarin dengan hal apapun juga. Termasuk gampang tersinggung, gampang emosi, gampang marah, gampang merendahkan orang lain. Bayangin. Coba kita buka di Galatia pasal yang kelima ini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu, ayat yang ke-18, dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Ini sifatnya nggak kelihatan ini. Percabulan, kecemaran, ini simbatnya di dalam hati kita ini. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ini hubungannya dengan orang lain ini. Iri hati, kepentingan diri sendiri, percikan roh pemecah. Ini adalah perbuatan daging. Jadi dalam diri kita ada keinginan roh dan keinginan daging. Tapi ketika keinginan roh ini yang menguasai dalam diri kita, keinginan daging ini lama-lama menghilang. Tapi ketika keinginan daging ini menguasai, gairah dengan Tuhannya hilang. Untuk melakukan kebenarannya tidak hilang. Akhirnya hilang. Bapak Ibu, dalam diri kita ini tetap ada namanya hati nurani. Hati nurani atau suara hati itu selalu baik. Kalau itu menguasai, ujung-ujungnya orang yang memiliki suara hati nurani yang baik, itu mudah sekali dengar kebenaran dan mudah ditegur, dinasihatin. Tapi kalau suara hatinya udah tumpul, udah melakukan dosa, ditegur berkali-kali, masa bodoh. Merasa dirinya paling benar sendiri. Udah tahu salah, nggak mau ngaku salah. Contoh orang-orang yang keras kepala. Orang-orang yang keras kepala dan hatinya penuh kepahitan ini adalah orang-orang yang susah sekali minta maaf. Sekalipun udah jelas-jelas salah. Bapak Ibu, hubungan itu dibangun satu dengan yang lain itu dengan sikap hati yang benar.
Kalau suami istri pun tanpa memiliki sikap hati yang benar, ujung-ujung pernikahannya akan pasti ada perceraian loh di dalamnya loh. Pasti ribut gegeran. Karena susah sekali untuk minta maaf. Bahwa suami istri harus benar-benar ngerti ini. Harus tahu bahwa hubungan satu dengan yang lain dibangun karena sikap hatinya harus benar dulu. Saling mencintai dan mengasihi. Dan kita, orang yang paling bisa menikmati hidup kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu pasangan hidup kita? Kalau enggak, orang tua kita. Apalagi anak-anak kita. Mereka yang setiap hari bersinggungan dengan hidup kita. Dia akan menikmati hidup kita. Di dalamnya itu isinya apa? Kepahitan, sukacita, damai sejahtera, Roh Kudus, atau dendam. Orang akan terlihat dari mana? Sikapnya. Terlihat dari mana? Kelakuannya. Ini harus beres dulu nih. Saya berdoa suatu hari kita ada menjadi orang-orang yang bebas dengan sakit hati. Bebas dari rasa tersinggung. Bukan berarti nggak punya perasaan loh. Punya perasaan. Masih punya perasaan. Tetapi bisa ngontrol. Menaklukkannya sepenuhnya kepada Kristus. Kita masih punya. Kita masih tinggal di dalam daging. Masih suka bakmi. Suka ayam. Goreng. Tapi yang jelas kita masih punya emosi. Tapi emosi bukan yang menguasain lagi. Tetapi kehendak Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Rencana Tuhan yang menguasai sepenuhnya. Saya berdoa Bapak Ibu, sekalipun menghadapi hal buruk sekalipun, jangan pernah menyerah, jangan pernah gerutu, jangan pernah ngomel, sekalipun kita diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan, jangan pernah sakit hati, jangan pernah tersinggung. Ingat, semua orang punya darah dan daging. Dia bukan musuh kita. Dia bukan musuh kita. Dia adalah orang-orang yang ditempatkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat buat mereka. Atau mungkin mereka yang jadi berkat buat kita. Kita harus tahu itu. Sekalipun ada orang yang sikapnya buruk, kelakuannya buruk sekalipun, yang tidak enak sekalipun, bisa saja itu orang itu memang sengaja Tuhan tempatkan di sekitaran hidup kita untuk membentuk dan memproses kita. Bagian kita adalah menikmatinya, bersikap yang benar. Jangan-jangan ini memang benar disuruh Tuhan. Dan ujungnya kita akan diberkati dan dipakai secara luar biasa. Kita harus tahu persis. Semua orang yang ada darah dagingnya, termasuk mertua, termasuk anak, mantu, suami, teman, sahabat, bos. Mereka adalah darah dan daging. Mereka bukan musuhmu. Mereka bukan musuh kita. Mereka adalah orang yang harusnya kita kasihi. Harusnya kita mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa mengasihi orang yang menyakitin kita, melukain kita, kita harus minta hati Tuhan. Beresin hati kita sendiri. Jagain hati kita ini. Jangan sampai terkotori dengan hal yang kotor, dengan hal yang najis. Dan ujungnya tidak akan menerima hal besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan apalagi kita nanti ditolak Tuhan, itu yang lebih mengerikan lagi. Karena hati ini sumber kehidupan. Bagaimana seseorang bisa memancarkan kehidupan jadi berkat orang lain, tapi masih simpan kepahitan, kebencian dan dendam. Luka batin masa lalu, 15 tahun lalu masih dibawa-bawa. Saya pernah kesaksian kan, saya pernah ngonselingin orang umur 45 tahun, tapi masih dibawa sakit hatinya waktu dia umur 15 tahun. Digendong-gendong, di pangku-pangku sakit hatinya. Diceritain buat apa? Tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan orang yang nyakitin, pernah nyakitin itu bisa saja orang itu udah bertobat. Bisa juga itu orang udah meninggal, tapi kita masih simpan sakit hati. Itu namanya kita kurang hikmat. Alkitab bilang kita menjadi golongan orang yang bodoh, tidak memakai hikmat. Kita harus mengerti benar-benar bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup kita. Dan ujungnya Tuhan akan promosi kita. Amin. Amin. Jagain hatimu. Jagain hatimu. Kalau ketika kita punya masalah dengan orang lain, kita Matius jelaskan, kalau kamu nih mau berdoa dan kamu ada masalah dengan orang lain, temuin orang lain itu, beresin masalahmu dengan dia, baru kamu datang menyembah Tuhan. Kalau tidak, penyembahan kita adalah sia-sia belaka. Sia-sia belaka. Kalau kita ada masalah dengan orang lain dan kita tutup mata ibadah, padahal kita paling kesal sama orang, malah ribut dengan orang lain, kita angkat tangan nyembah Tuhan, percuma. Tuhan ngomong, temuin orang itu, damai dulu, beresin dulu, baru kamu bisa datang menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan bukan mau ibadah kita yang fisik. Tuhan tidak suka dengan ibadah yang fisik. Memang Tuhan suka kehadiran kita fisik, tapi Tuhan lebih suka dengan sikap hati kita yang benar dulu.
Karena hati ini menjadi sumber kehidupan. Karena hati ini adalah tempat tinggalnya Tuhan dalam diri kita. Dia bertahta sepenuhnya menguasai hati kita. Jagain hatimu. Jagain hatimu. Harus bebas tersinggung. Harus bebas sakit hati. Harus bebas kepahitan. Supaya apa? Perkara besar dan berkat besar Tuhan akan sediakan buat kita. Amin. God bless you. Tuhan berkati.